Kami dari kelompok T. Kali ini kelompok kami akan membahas bagaimana Pancasila menjadi dasar etika untuk melindungi data medis di Indonesia, terutama terjadi maraknya kasus kebocoran dan diperjualbelikan data medis di Indonesia. Segmen Kompas Bisnis, saudara menindaklanjuti dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan atau bukan. Investigasi penyelenggaraan pengamanan sistem elektronik di BPJS Kesehatan juga dilakukan. Plate menyebut kebocoran data yang melibatkan BPJS Kesehatan mengingat kasus potensi kebocoran data. Dalam bab 7, bahwasannya kita belajar bahwa Pancasila adalah pedoman moral bagi pengembangan IT. Artinya, seluruh inovasi teknologi termasuk aplikasi kesehatan wajib memegang nilai 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, 3. Persatuan, 4. Demokrasi, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Jadi, manusia tidak boleh hanya mengejar kemajuan, tetapi harus menjaga manusia sebagai pusat dunia. Beberapa tahun terakhir banyak kasus kebocoran data pasien terjadi, mulai dari rekam medis, riwayat penyakit, dan identitas pasien hingga bocor, hingga diperjualbelikan. Padahal data kesehatan adalah data pribadi yang sangat sensitif. Jika bocor, dapat menyebabkan diskriminasi, stigma, dan juga penyalahgunaan identitas. Sila pertama mengajarkan kita tentang nilai moral dan kejujuran. Pengembangan aplikasi kesehatan wajib menjaga amanah pengguna dan tidak menyalahgunakan data pasien. Kebocoran data kesehatan dapat melanggar nilai kemanusiaan karena dapat merugikan individu dan membuat martabat pasien tidak dihargai. Jadi, inovasi teknologi harus menjamin keamanan, privasi, dan keselamatan pasien. Dengan data yang aman, sistem kesehatan nasional bisa terintegrasi dengan baik, seperti e-kesehatan. Jika data bocor, masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan layanan kesehatan akan terpercaya. Kebijakan perlindungan data harus disusun melalui musyawarah oleh pakar kesehatan, tenaga kesehatan, pemerintah, masyarakat. Keputusan harus bijaksana dan tidak sepihak. Sila kelima menegaskan bahwa setiap orang berhak atas data keamanan, baik pengguna kota besar maupun daerah terkecil. Solusi yang sesuai dengan nilai Pancasila antara lain yang pertama, penguatan sistem enkripsi data pasien. Yang kedua, transparansi aplikasi kesehatan tentang penggunaan data. Yang ketiga, audit keamanan rutin oleh pemerintah. Dan yang terakhir, edukasi masyarakat agar lebih hati-hati dalam memegang data pribadi. Pancasila bukan hanya teori, ia adalah kompas moral yang mengarahkan perkembangan iptek agar tetap aman. Pesan saya selama belajar Pancasila adalah saya menjadi sadar bahwa nilai Pancasila sangat relevan di kehidupan sekarang. Pesan saya, semoga kita bisa menerapkan nilai Pancasila dalam dunia kerja nanti, terutama saat menghadapi perkembangan teknologi. Pesan-pesan dalam pembelajaran Pancasila adalah menerapkan dan memahami nilai-nilai moral dan etika ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang adil, bijaksana, dan berakhlak mulia. Pesannya, belajar Pancasila membuat saya lebih memahami tentang nilai-nilai moral dan etika di dalam kehidupan. Pesan-pesan yang saya dapatkan melalui pembelajaran Pancasila yaitu saya bisa mengetahui lebih banyak dan lebih luas tentang pengetahuan Pancasila, dan saya harap saya bisa mengimplementasikannya di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekitar saya. Kesan belajar Pancasila membuat saya mengenai lebih dalam tentang nilai-nilai. Dan semoga terus disampaikan agar dapat diterapkan dengan baik. Kesannya, selama pembelajaran berlangsung, Pancasila membuat saya lebih memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi negara. Pesannya, Pancasila adalah ideologi negara yang harus dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat.